Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk mata pelajaran IPS kita kelas 7, kita ada di bab 2 atau di tema 2 tentang keberagaman lingkungan sekitar. Dan kita akan bahas di poin B, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan bagian yang pertama. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas ada 3 hal. Yang pertama, pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Yang kedua, pembiasaan melestarikan sumber daya air. Dan yang ketiga, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungnya. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sumber daya alam ada dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Berikut merupakan beberapa contoh aktivitas pelestarian lingkungan hidup berupa pelestarian sumber daya udara, air, dan tanah. Nah, kita mulai di yang pertama, pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Usaha pelestarian sumber daya udara akibat aktivitas pabrik dapat dilakukan dengan pemasangan alat penyaringan udara. Ini ya, ini aktivitas pabrik dan ini adalah penyaringan, alat penyaringan udara. Sedangkan pelestarian sumber daya udara karena asap dari kendaraan, ini asap ya, asap dari kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, untuk jarak dekat dengan menggunakan sepeda. Penanaman pohon juga merupakan usaha pelestarian sumber daya udara karena pohon dapat memproduksi oksigen, kedua, sehingga udara menjadi lebih bersih. Kita masuk di yang kedua, pembiasaan melestarikan sumber daya air. Air merupakan sumber kehidupan. Pelestarian sumber daya air dapat diusahakan melalui memelihara dan melindungi sumber air. Upaya untuk menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi seperti penyimpanan air hujan di dalam profil tanah melalui sumur resapan, ini ya, sumur resapan. Nah, kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan program kali bersih, merawat dan membersihkan pintu-pintu air, dan penindakan bagi pelanggaran aturan yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai juga harus ditegakkan. Yang ketiga, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif, dan meningkatkan produktivitas tanah. Pemanfaatan pupuk organik lebih aman dan tidak mencemari tanah dibandingkan penggunaan pupuk kimia. Selain itu, upaya pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Tujuannya adalah, jadi tujuan kegiatan ini yaitu
dapat memecah atau menurunkan tingkat zat-zat yang mencemari lingkungan sehingga menjadi bahan yang tidak beracun. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini sudah selesai dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.